Pada part ke-104 diambil dari Light Novel bab 254 sampai dengan 255, Prestasi Pembawa Bendera Cadangan. Bradin? Mata Jin terbelalak karena terkejut saat dia turun dari Shuri. Apa yang dilakukan orang bodoh ini di sini? Dan ada apa dengan emas yang terbakar? Api di atas emas sangat besar dan layak disebut kebakaran besar. Karena jumlah emas cukup untuk seluruh Holy Kingdom selama beberapa dekade, api yang menelannya sama besarnya. Apakah ini ulahmu? Jin hendak menanyakan Bradin ini ketika dia mendengar suara familiar lainnya. Bradin! Api telah berkobar bahkan di belakang. Kita harus melarikan diri sekarang dan, Jin? Benarkah itu kamu? Perawakan kecil dan suara serak, dan heran. Dia telah memeriksa apakah semua emas benar-benar terbakar, itulah sebabnya Jin tidak menyadarinya pada awalnya. Dante? Kamu juga? Bahkan Jin harus terbata-bata saat Dante bergabung dengan mereka. Bagaimana mungkin para idiot ini selalu muncul di tempat yang tak terduga? Setiap kali mereka bertemu, selalu seperti ini, ketika Jin meninggalkan Storm Castle, di Cosmic Arena, di kota Anonymous, Samael, dan bahkan sekarang. Jin menenangkan diri dan memeriksa keduanya. Matanya berbinar dengan sukacita dan kebahagiaan. Tidak kusangka kita akan bertemu di sini, dari semua tempat. Pasti ada sesuatu yang benar-benar menghubungkan kita, teman-teman. Ya, itu benar. Huhu. Terakhir kali, kalian mendatangkan malapetaka di Samael, tapi sepertinya kali ini kita yang membuat masalah. Ngomong-ngomong, kucing apa itu? Besar sekali. Lihat itu. Kamu sedang menunggangi kucing Ruby. Bagaimana kamu menemukan makhluk roh ini? Yah, pokoknya, aku sangat senang melihatmu. Hahaha. Dante dan Bradin berbicara, keduanya menunjuk ke arah Shuri. Jin merasakan sakit kepala datang saat dia melihat orang-orang bodoh yang sangat bahagia di depan tumpukan emas yang terbakar. Bukankah kamu berbicara tentang pelarian? Apakah kalian yang menyalakan api? Tepatnya, itu adalah Bradin. Dante mengarahkan jarinya ke Bradin seperti anak kecil yang mengadu pada temannya setelah ketahuan nakal. Tidak, kau yang melakukannya, ingat? Bradin dengan cepat menyangkal tetapi sebenarnya menunjuk ke arah Jin, bukan Dante. Jin melebarkan matanya dan menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Apa? Aku? Kapan aku melakukan itu? Bradin, orang ini baru saja tiba. Apinya pasti. Yah, katakanlah itu Jin. Dia adalah pembawa bendera cadangan Rankandel, jadi sebaiknya aku menganggapnya sebagai salah satu prestasinya. Dante melambaikan tangannya untuk memarahi Bradin, tetapi sebongkah emas tiba-tiba jatuh dari sakunya dan jatuh ke tanah. Jin tiba-tiba berhenti dan melirik dari batangan emas di lantai ke wajah Dante. Teman-teman, ayolah. Ini gila. Jangan bilang kamu baru saja menjarah sebuah bar. Ini salah paham. Bradin bilang dia akan memberiku uang jika aku membantunya. Makanya aku mengikutinya ke sini. Dante, apakah kamu benar-benar mencuri batangan emas di belakangku? Bradin menegurnya. Mata Dante membelalak kaget hingga hampir menyembul keluar. Bradin, kenapa kamu terus mengubah kata-katamu? Kamu yang menyalakan api, apa kamu tidak ingat? Bradin dengan cepat menggelengkan kepalanya, tapi dia sebenarnya menunjuk ke arah Jin, bukan Dante. Jin menepuk dahinya dan menarik napas dalam-dalam. Ya, Dante yang jujur itu tidak mungkin membungkuk begitu rendah untuk mencuri batangan emas. Namun, Bradin sepertinya bertingkah cukup aneh. Matanya juga cukup linglung. Bradin berkeringat deras dan mati-matian melihat sekeliling. Dante mencengkeram kerah Bradin dan berteriak, menuduhnya sebagai pencuri. Oh, tidak masalah. Aku tidak tahu lagi. Yang aku tahu adalah kita harus menyalahkan Jin untuk ini. Jika tidak, kita berdua akan mendapat masalah, Dante. Kamu tidak mengatakan apa-apa tentang itu sampai kita tiba di sini. Aku sempat kehilangan akal karena kemarahanku. Kamu kehilangan akal sebentar? Kita bersama di kapal itu selama 3 hari sampai kita tiba di sini. Kamu baik-baik saja sepanjang waktu. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memalsukan tekad itu ketika kamu mengatakan kamu tidak bisa memaafkan kekejaman klan kamu? Bradin menggeliat seperti mainan angin yang rusak. Bradin, diamlah sebentar. Dante, katakan padaku apa yang terjadi. Kita tidak punya banyak waktu. Penyihir Zippley yang mengejar hidupku akan segera tiba. Jin, apa maksudmu dengan itu, temanku? Akulah yang mengungkap insiden di Holy Kingdom. Aku baru saja mengungkapkannya di alun-alun ibu kota dan sekarang melarikan diri setelah bertarung melawan penyihir Zippley yang menembakiku. Apa? Apakah ini berarti kamu adalah Bamel? Apakah kamu Bamel? Dante dan Bradin mendekatkan wajah mereka ke Jin. Mereka bertiga dalam keadaan shock.
Jin hampir tidak bisa menjaga dirinya tetap waras. Jika dia juga bergabung dalam sandiwara bodoh ini, situasinya bisa menjadi jauh lebih tidak masuk akal. Selain itu, aku bahkan mengungkapkan fakta bahwa aku adalah pembawa bendera cadangan klan Rankandel, jadi Zipley tidak punya pilihan selain membunuhku segera. Alasan aku memilih melarikan diri dengan cara ini adalah untuk menyingkirkan emas yang Zipley memberi saya niat baik pura-pura. Jin, kita benar-benar dimaksudkan untuk menjadi teman. Dante mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi emosi. Niat kita sama, Jin. Beradin sepertinya sudah keluar sekarang, tapi dia meminta bantuanku setelah memberitahuku dia tidak bisa memaafkan klannya sendiri. Dia ingin mengambil tanggung jawab sebagai penerus Patriark Zipley. Dengan kata lain, mereka bertiga berada di pelabuhan untuk tujuan yang sama. Beradin dan Dante sangat marah setelah membaca tentang situasi di Kerajaan Suci. Beradin, khususnya, memutuskan untuk memperbaiki kesalahan, meskipun klannya sendiri yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sebagai anggota berdarah murni dari klan penting, Jin dan Dante tahu betapa sulitnya membuat keputusan itu. Mengesampingkan permintaan Beradin, pemahaman inilah yang membuat Dante, penerus Patriarkat Hairan, membantu Beradin. Dante tergerak oleh tekadnya. Tentu saja, kini ia kurang terkesan setelah melihat Beradin melontarkan omong kosong saat melakukan aksinya. Itu sebabnya kamu bisa menyalahkanku atas kebakaran itu. Tidak masalah. Jika kamu tidak membakarnya, aku akan melakukannya sendiri. Jin. Beradin menenangkan diri dan menatap mata Jin. Kamu bilang penyihirku menyerangmu, untuk menyembunyikan kebenaran dan melindungi martabat klan. Jin tidak menjawab tetapi mengangguk. Wajah Beradin menjadi gelap. Dan bukan hanya itu, mereka mengejarmu sekarang? Ya. Bajingan itu. Apakah mereka tidak punya malu? Aku akan membunuh mereka semua sendiri. Rambut Beradin berdiri tegak seperti ditiup angin. Mananya meningkat. Dia adalah bintang 8, atau bahkan mungkin lebih kuat. Jin tersentak saat merasakan mana Beradin. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Dikatakan bahwa dia mencapai 9 bintang pada usia 30 tahun di kehidupan saya sebelumnya. Jin mengira kekuatan Beradin adalah 7 bintang. Karena Beradin mampu melakukan perapalan mantra secara bersamaan dengan sangat cepat, dia lebih kuat dari penyihir bintang 8 di 7 bintangnya. Tapi dia salah. Mana yang mulai naik di Beradin mendekati level bintang 9, bahkan sekilas. Tenang, Beradin. Martabat klan? Siapa yang peduli tentang itu? Berapa banyak nyawa tak berdosa yang harus diambil untuk melindungi sesuatu seperti itu? Jin tiba-tiba teringat hari pertama dia bertemu Beradin. Ya, itu tidak buruk. Mengesankan. Tapi izinkan saya memberi kamu beberapa nasihat sebagai seseorang yang beberapa tahun di depan kamu dalam pekerjaan ini. Jika kamu bertemu dengan Zipley lain yang menyinggung kamu, cobalah untuk tidak terburu-buru dan memotong jari mereka. Tidakkah menurutmu itu akan menimbulkan banyak masalah bagi kedua klan kita? Beradin pernah berkata. Kamu juga penyihir, Beradin Zipley. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Jika klanku dan klanmu terlibat pertumpahan darah karena setiap perselisihan kecil, seluruh dunia akan dihancurkan. Aku memberimu nasihat itu sehingga kamu akan mempertimbangkan penderitaan warga dalam perang. Itulah percakapan dengan Beradin di portal kerajaan Mythel ketika dia hampir memotong jari Beradin. Jin selalu mengira Beradin adalah tipe nakal dan sangat yakin dia akan sangat menyadari aktivitas terlarang klan Zipley. Tapi saat ini, Beradin sepertinya sama sekali tidak menyadari kekejaman yang dilakukan oleh klan Zipley. Memang, Beradin cukup aneh dan eksentrik, tapi mungkin dia bukan tipe Zipley yang selama ini diyakini Jin. Apakah kamu tahu arti dari emas ini, Jin? Pada dasarnya, klanku mengancam akan menjerumuskan kerajaan suci ke dalam kemiskinan selama beberapa dekade jika mereka tidak menerima emas ini dan menutup mata terhadap kejadian tersebut. Intinya, itu berarti kita akan melakukannya kelaparan lebih dari 1 juta warga sipil. Beradin mendapatkan kembali tekad yang pernah menggerakkan Dante. Jin mengerti mengapa Beradin berayun dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Dia pasti takut. Dia sangat marah atas kekejaman klannya sendiri, tetapi di sisi lain, dia juga sangat takut dengan peristiwa yang akan mengikuti tindakannya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Jin telah diserang oleh penyihir Zipley, kemarahannya mengalahkan ketakutannya. Fakta bahwa Jin diserang tidak meninggalkan apa-apa selain kemarahan di benaknya. Semua emosi dan alasan lainnya menghilang. Segalanya akan sangat berbeda jika Jeremias membuat keputusan yang sama dalam keadaan yang serupa. Rankandel tidak akan peduli dengan alasannya. Mereka akan melumpuhkannya dan mengucilkannya dari klan. Mereka tidak akan pernah mentolerir anak laki-laki dari klan yang menyabotase upaya seluruh klan untuk menjaga martabat mereka, terutama jika itu untuk rasa keadilan yang picik.
Aku juga menyadarinya. Itu sebabnya aku mencoba menghancurkan emas itu bahkan setelah identitasku terungkap. Lalu bagaimana kamu mengharapkan aku untuk tenang? Ini berbeda ketika saya melakukannya dan ketika kamu melakukannya. Yang harus saya lakukan adalah memberikan kerajaan suci alasan untuk menolak emas dan melarikan diri, karena saya hanya pihak ketiga yang terlibat. Dan kamu? Apa yang akan kamu lakukan setelah menodai tanganmu dengan darah para penyihir itu? Ayahku akan mengerti maksudku. Tidak menyenangkan bagiku untuk mengatakan ini, tapi lihatlah saudaramu. Bahkan Karl Ziple dibunuh oleh seorang pembunuh yang dikirim oleh ayahmu. Karl, penguasa menara keempat, digunakan sebagai umpan untuk memikatku, mengerti? Apakah kamu pikir kamu bisa? Api! Emasnya terbakar. Pasti dia yang membakarnya. Tangkap dia. Jangan sampai gagal. Mereka mendengar teriakan dari jauh. Para penyihir yang mengejar Jin baru saja tiba di pelabuhan. Tunggu. Jin, Dante. Silakan. Aku yang akan menghentikan mereka. Bradin berbicara pelan. Mana di tangannya menyulut jenis api yang berbeda, versi pertama dari bola decimator yang dibuat dengan api. Kali ini, mantranya berhasil, tidak seperti sebelumnya di Samael. Bradin, temanku. Menyenangkan, teman-teman. Jin menghela nafas. Apakah pubertas datang terlambat untuknya? Saya mengerti bagaimana perasaannya, tapi ini terlalu sembrono, marah atau tidak. Memangnya dia pikir dia apa? Ngat ke api? Jin dapat memikirkan 1000 cara yang lebih baik dan lebih efisien untuk menyelesaikan situasi ini. Baiklah, kita pergi duluan, Bradin. Tapi Jin, kalau kita kabur sendirian, apa yang akan terjadi pada Bradin? Dante menoleh dan berteriak. Tapi sebagai imbalannya, katakanlah kamu kalah telak saat mencoba menghentikanku. Bam! Tinju kanan Jin mendarat tepat di dagu Bradin. Retakan! Jin melanjutkan dengan tendangan depan ke ulu hati. Bradin jatuh ke depan, darah mengucur dari mulutnya. Ketika Bradin jatuh ke tanah, Jin bahkan menginjak bagian belakang lehernya untuk membenamkan wajahnya sepenuhnya ke dalam tanah. Penyergapan yang tiba-tiba bahkan menyebabkan refluks mana di Bradin. Mereka bisa mendengar Bradin menggelegak darah. Jin, kamu juga tidak ingin dia dihukum di klannya, kan? Hal yang sama berlaku untukmu. Kemarilah. Jin membungkus Dante dengan jubahnya seolah-olah itu adalah kotak hadiah. Mungkin sedikit sakit, tapi tutup mulutmu sampai aku memberi isyarat, oke? Shuri, gigit dia. Jin naik ke punggung Shuri, dan kucing itu mendorong Dante ke mulutnya. Jin hanya bisa membungkus Dante karena dia cukup kecil. Jika dia sebesar pria normal, dia tidak akan pernah berhasil menyembunyikan sepatunya di dalam jubah. Apakah itu suara yang menusuk? Aku pasti salah, kan? Bahkan jika dia mendengarnya dengan benar, dia tidak bisa membiarkan Dante keluar sekarang. Jin memandang Bradin, yang berada di tanah. Dia kejang-kejang dan sepertinya akan segera pingsan. Cara terbaik untuk menerobos barikade penyihir Zipley adalah dengan menahan Bradin sebagai sandera. Tapi melambai-lambaikan Bradin sebagai bendera untuk mengusir para penyihir akan meninggalkan catatan kekalahan resmi terhadapnya karena tak terhitung banyaknya jurnalis yang akan datang untuk menyaksikan acara tersebut. Jika ada yang harus mencari tahu, idealnya, fakta bahwa Bradin pingsan harus menjadi informasi rahasia sebanyak mungkin yang hanya diketahui oleh Zipless. Dia tidak akan menimbulkan masalah di klannya setelah sadar kembali, kan? Dan di sini saya berpikir bahwa Dante adalah satu-satunya yang akan mati demi keyakinannya. Ada alasan bagus mengapa keduanya begitu dekat. Dante dan Bradin adalah dua tipe sembrono yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk keyakinan mereka daripada untuk jalan keluar yang efisien. Api semakin kuat saat melelehkan emas. Paduan emas cair mengalir berlawanan arah dari Bradin menuju laut. Itu dia. Kami telah menemukan Jin Rankandel. Para penyihir segera mengalihkan pandangan mereka ke Jin. Tapi tidak seperti suara tergesa-gesa mereka tidak panik seperti saat berada di alun-alun. Mereka membentuk formasi. Beberapa melemparkan penghalang perisai ke atas diri mereka sendiri untuk bertahan melawan Sword of Legends-nya, sementara yang lain menyiapkan kombinasi mantra ofensif yang efektif. Ada 20 penyihir Zipley di belakang Jin, tapi dia tidak merasa tegang sama sekali. Karena dia baru saja mengungkapkan identitasnya sebagai seorang Rankandel dan nama palsunya Bamel di alun-alun, tidak perlu menyembunyikan bahwa dia adalah seorang pendekar pedang lagi. Tentu saja, Zipless selalu dapat mengajukan tuntutan terhadap Rankandel karena melanggar perjanjian. Tapi inilah yang dipikirkan Jin tentang itu masalah klan saya, bukan masalah saya. Jika menurutnya Rankandel tidak cukup kuat untuk menangani masalah seperti itu, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya.
Tidak, sebenarnya, dia tidak ingin menjadi patriark berikutnya setelah dia hidup kembali. Mana berkumpul di telapak tangan Jin. Para penyihir Zipley dengan jelas melihat mana yang tersebar di udara langsung terkondensasi menjadi mana yang terkonsentrasi di tangan Jin. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Mana? Apakah dia baru saja mengumpulkan mana sebanyak itu? Kapten penyihir gemetar saat dia berbicara. Ada alasan untuk keterkejutan mereka. Jin tidak hanya mengumpulkan mana. Dia merapal mantra dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, bahkan untuk para penyihir yang terus-menerus dipuji sebagai keajaiban sebelum bergabung dengan Ziples. Nyatanya, mana Jin jauh lebih terkonsentrasi daripada mana yang dikumpulkan oleh penyihir Zipley. Mereka mengira hanya Zipley berdarah murni yang mampu menangani mana seperti itu. Tapi untuk berpikir Rankandel bisa melakukannya, dan terlebih lagi, pembawa bendera sementara muda. Tembak! Kapten penyihir berteriak dengan marah. Rankandel sialan itu sedang merencanakan sesuatu, dan dia merasa terhina. Gagasan Rankandel menggunakan sihir yang lebih unggul dari mereka sangat mengerikan untuk dibayangkan. Setelah mendengar perintahnya, para penyihir melepaskan beberapa petir dari pentagram mereka. Mata Shuri berbinar saat kucing raksasa itu berputar untuk menghindari serangan. Shuri melompat ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan mana dan menebas yang tak terelakkan dengan cakarnya. Para penyihir dengan tenang melanjutkan gerakan mereka selanjutnya, seolah-olah mereka telah memperkirakannya. Panggilan petir, tembok api, dan penjara frost. Berbagai mantra elemen muncul. Shuri hampir tidak punya waktu untuk mendarat di tanah untuk menghindari mereka semua. Seakan itu belum cukup, mereka bahkan melepaskan penghalang raksasa. Jin mengira para penyihir Zipley melakukan gerakan yang layak untuk melawannya. Terlepas dari keunggulan numerik mereka, mereka dengan tenang memilih strategi yang sudah mapan untuk menghilangkan risiko. Mantra elemen yang berbeda tidak terjalin untuk membuang energi. Mereka berbaur secara harmonis untuk memberikan tekanan pada Jin. Tapi itu saja. Mereka tidak memperhitungkan ketidakpastian yang mampu dilakukan oleh seorang jenius sejati. Itu hampir tidak mengejutkan mereka. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka sendiri bukanlah orang jenius dan bahwa Jin memiliki pengetahuan sihir yang jauh lebih tinggi daripada mereka? Suara mendesing. Shuri menghindari api yang tiba-tiba melonjak dari tanah dengan melompat ke udara. Penyihir Zipley sedang menunggu. Mereka mengangkat tongkat mereka secara bersamaan dan membidik Shuri. Itu sama seperti ketika mereka menembakkan petir. 10 orang yang tidak merapal penghalang perisai semuanya melepaskan mantra ofensif yang sama. Hancurkan mereka! Mereka melepaskan angin neraka, lambang mantra serangan berbasis angin bintang 8. Angin yang dibuat secara artifisial terbang menuju Shuri dan Jin. Angin itu mematikan seperti pedang yang menyatu dengan aura dan tembus pandang, membuatnya sulit untuk memprediksi lintasannya. Dan yang terpenting, Shuri ada di udara, membuatnya mustahil untuk menghindari serangan itu. Saya yakin mereka memilih mantra ini karena mereka tidak bisa salah dengan jangkauan, dan karena akan sulit bagi saya untuk memblokirnya dengan pedang. Tapi Jin sedang menunggu penyihir Zipley juga melepaskan angin neraka. Langit terbalik. Tepat sebelum angin neraka mencapainya, sepetak kecil ruang di atas kepala Jin terdistorsi. Itu adalah pembukaan untuk membuat bola inverse sky. Setelah mana mengisi ruang untuk membuat tornado, bukaannya melebar menjadi bola inverse sky. Mana bintang 9 diperlukan untuk melemparkan langit terbalik yang tepat, tetapi Jin telah melemparkan langit terbalik yang tidak lengkap dengan mana bintang 7 miliknya. Tapi Jin tidak berniat meluncurkan inverse sky dengan mana pada saat itu. 10 angin neraka menelan Shuri di udara. Mana mantra itu terjerat dan benar-benar menyelimuti bentuk turun Shuri. Para penyihir berharap mendengar suara daging dan tulang Shuri dipotong dan diiris, tetapi sebaliknya, mereka mendengar suara misterius seperti angin neraka dan mana mereka dicabik-cabik oleh gergaji. Dalam sekejap itu, para penyihir secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Suara mendesing. Shuri dan Jin mendarat di tanah tanpa bekas luka di tubuh mereka. Dan sebelum sedetik berlalu, bintik kecil distorsi yang menyebabkan langit terbalik berubah menjadi bola terbesar yang pernah dirilis Jin. Para penyihir merasa seolah-olah seluruh langit telah tertutupi olehnya. Selain itu, bola itu mengeluarkan suara aneh, seperti jeritan makhluk iblis. Sebelum para penyihir dapat mengetahui apa yang terjadi, Jin melepaskan kaskade reaksi yang telah dia lakukan di udara melalui casting secara bersamaan. Inverse Sky diaktifkan dengan jumlah mana paling sedikit yang dibutuhkan. Selanjutnya, dia mengayunkan kaskade serangan balik dengan gips serentak, seperti perisai untuk mengubah arah angin neraka. Dengan itu, semua angin neraka tersedot ke pembukaan langit terbalik, mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan langit terbalik.
Dengan kata lain, dia menyerap angin neraka dan mengubahnya melawan penyihir Zippley. Inverse Sky sekarang lebih besar dari Mage Bintang 9, di mana Jin hanya perlu menghabiskan cukup mana untuk melancarkan serangan balik. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang hanya mungkin secara teori bagi kebanyakan penyihir yang bukan Jin. Inverse Sky Jin yang diluncurkan ke udara adalah kombinasi dari setidaknya 5 prestasi yang hampir mustahil. Pelafalan cepat untuk menyelesaikan urutan Inverse Sky dalam hitungan detik, pikiran taktis untuk secara akurat memprediksi gerakan musuh selanjutnya, pelafalan simultan, kontrol yang tepat untuk secara akurat menentukan titik awal mantra saat berada di udara. Dan di samping semua ini, keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan semuanya dalam situasi hidup atau mati. Beginilah cara sihir digunakan. Jin tersenyum. Setetes darah menetes dari bibirnya. Tapi cedera ringan bukanlah tanda serangan balik karena menggunakan terlalu banyak mana. Ketika dia mengayunkan aliran serangan balik seperti perisai, hantaman angin neraka menyebabkan lengannya mengenai bibirnya. Dia merasa mulutnya mati rasa. Tapi selain itu, Jin sama sekali tidak terluka. Pasukan, gunakan perisai. Kapten adalah orang pertama yang menyadari situasinya. Dia meneriakkan perintah seperti orang gila. Setengah dari penyihir tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemahamannya tentang sihir ada di level lain, itulah yang dipikirkan Kapten tentang Jin. Jika dia tahu bahwa Jin memiliki bakat seperti itu dan juga menguasai teknik rahasia Ki Darth Hall, dia pasti akan bertarung dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka bukan pasukan elit atau khusus dari Zippley, mereka memiliki 20 penyihir. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka akan dikalahkan dalam pertarungan mantra magis dan taktis? Oleh pembawa bendera sementara Rankandel yang bahkan belum mencapai 20, tidak kurang. Setelah menyerap semua mana dari angin neraka, langit terbalik mulai menyedot mana dari area tersebut. Pertama, itu berlaku untuk penghalang perisai yang telah dipasang melawan teknik pedang legenda. Kelompok penyerang memberikan penghalang baru, tetapi pemain yang terburu-buru selalu lebih berbahaya daripada kebaikan bagi para penyihir. Beberapa penyihir sudah mundur. Itu bukan tugas yang mudah bagi penyihir yang cukup berbakat yang hanya sedikit di atas rata-rata untuk melemparkan penghalang segera setelah mengeksekusi mantra besar seperti angin neraka. Mereka sudah ditakdirkan untuk kalah begitu angin neraka diserap oleh langit terbalik. Kamu seharusnya tidak melemparkan penghalang. Kamu seharusnya menarik mana dan melarikan diri. Dengan begitu, satu atau dua yang beruntung mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam kehidupan masa lalunya, Jin selalu merasa rendah diri dan kalah dibandingkan dengan saudara laki-lakinya dan para ksatria dari klan Rankandel. Tapi dia tidak pernah merasa iri pada penyihir Zippley. Jin baru mulai belajar sihir pada usia 25 tahun, tetapi dia mencapai bintang 5 dalam waktu 3 tahun. Yang disebut penyihir berbakat bahkan tidak mengungguli dia. Satu-satunya orang yang membuatnya minder dalam hal kemampuan adalah Beradin. Tapi Jin selalu berpikir bahwa dia akan melampaui Beradin juga jika dia memulai dengan sihir lebih awal. Dan dalam kehidupan ini, sekarang menjadi kenyataan. Dan tidak hanya itu, Beradin menjadi satu-satunya Zippley yang benar-benar disukai Jin. Xing! Sigmund muncul dari sarungnya. Bilahnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Para penyihir merasa seperti berada di langit kematian. Langit terbalik membuat mereka terbelenggu dan meninggalkan mereka tanpa sarana untuk bertahan melawannya. Menembus pertahanan mereka, Shuri menurunkan kuda-kudanya dan menerjang ke depan seperti anak panah. Para penyihir yang belum mundur merapal mantra untuk menghentikan kucing itu, tetapi mantra mereka terpotong seperti daun-daun berguguran melawan gelombang pedang Jin yang dipenuhi petir. Sejak saat itu bukan pertempuran lagi. Itu adalah pembantaian. Jin tidak berniat meninggalkan salah satu dari mereka hidup-hidup. Tolong, jangan tersinggung. Berkabunglah karena kamu adalah anggota Zippley. Kamu bajingan. Zippley pasti akan menjatuhkanmu. Senang mendengarnya. Aku akan sangat kecewa jika kamu memohon untuk hidupmu. Dengan setiap serangan pedang Jin, para penyihir jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya telah dipotong. Sekelompok wartawan tiba di pelabuhan. Setelah melihat pemandangan itu, mereka menutup mulut mereka, heran. Apa yang terjadi? Kastil emas yang dikirim oleh Zippley meleleh dalam api. Dan di depan itu semua adalah Jin, membawa kematian bagi penyihir Zippley. Malam ini, namanya akan ada di setiap surat kabar di negeri ini.